Oke, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit review match untuk dua pertandingan. Ada PSS Sleman dengan Bayangkara FC, lalu ada Madura United dengan Persija Jakarta. Jadi setiap pertandingan di hari Minggu, saya selalu membuat videonya di hari Senin ya. Jadi bukan berarti saya nggak nonton pertandingannya untuk hari Minggu, tapi saya nonton cuma buat videonya di hari Senin ya. Jadi kita bahas dulu dari PSS Sleman dengan Bayangkara FC. Di pertandingan kali ini PSS Sleman tentunya memperoleh kemenangan kedua ya secara beruntun, dan untuk Bayangkara justru memperoleh dua kekalahan secara beruntun. Jadi tentunya untuk PSS Sleman ini sudah ada langkah yang cukup bagus ya, performnya sudah kembali lagi ya, kalau saya bilang sudah ada peningkatan. Sedangkan untuk Bayangkara FC memang terlihat masih inkonsisten. Ya, jadi sebetulnya untuk PSS Sleman di pertandingan kali ini, saya sudah berapa kali bilang kalau sebetulnya di sektor tengah dari PSS Sleman ini kan sudah cukup solid ya, sudah cukup bagus. Baik saat bertahan, baik saat menyerang. Nah, sedangkan untuk Bayangkara FC, yang saya juga berapa kali bilang kalau permainan Bayangkara itu lebih kuat di sektor tengah. Jadi ketika sektor tengah ini bisa diantisipasi oleh tim musuh, ya tentunya Bayangkara akan sedikit kesulitan untuk membangun serangan. Makanya saya berapa kali juga mengatakan kalau pelatih Bayangkara harus bisa memberikan kreativitas dari sektor sayap juga untuk melakukan penyerangan. Jangan hanya mengandalkan sektor tengah. Nah, di pertandingan kemarin secara 90 menit sebetulnya kedua tim sama-sama terlihat sektor tengahnya cukup solid. Ya, sangat kuat sektor tengah dari kedua tim. Lalu saat membangun serangan dari sektor sayap, di sini PSS Sleman tidak ada Kesano, jadi Irkan Mila yang mengganti di posisi kanan dan Vizcara di kiri, lalu sempat juga bertukar posisi ya untuk kedua pemain sayap PSS Sleman. Jadi memang tidak adanya Kesano ya tentu Irkan Mila akan menggantikan tugasnya, dan memang ada peluang satu ya dari Irkan Mila yang melakukan intercept dari kanan dan ke dalam tapi shootnya masih keluar. Lalu Hoki Caraka juga dipasang sebagai target man lagi. Jadi sebetulnya untuk PSS Sleman tinggal di sektor serang yang saya berapa kali katakan. Kalau sektor sayap dari PSS Sleman kemarin ya pada saat lawan Persikabo, saya mengatakan bahwa sektor sayap dari PSS Sleman ini belum maksimal. Vizcara dengan Kesano ya sebelum terkena kartu merah. Nah, di pertandingan tadi sebetulnya permainan sayap lebih cair, karena Irkan Mila dan Vizcara itu terlihat lebih cepat memberikan passing ke tengah. Bukan bermain lebih lama seperti lawan Persikabo kemarin. Kesano yang lebih lama membawa bola, Vizcara yang berapa kali justru seperti nggak ada support ketika harus melakukan tektokan gitu ya. Tapi di pertandingan kemarin lawan Bayangkara itu terlihat bagaimana sektor sayap dari PSS Sleman ini sudah kembali lagi, kalau saya bilang lebih bagus daripada lawan Persikabo. Irkan Mila menurut saya ini pemain juga kalau bisa terus diberikan evaluasi ya, lalu jam terbangnya juga tinggi, ini bisa menjadi pemain yang calon pemain inilah, pemain timnas gitu, pemain bagus. Sama seperti Ricky Dwi yang menggantikan Irkan Mila di babak kedua, ini juga Ricky Dwi memiliki potensi menjadi pemain bagus ini Ricky Dwi. Tapi memang Ricky Dwi kalau di musim lalu yang saya lihat finishingnya aja kurang begitu baik. Ya, sebetulnya untuk kecepatan mencari positioning Ricky Dwi ini bagus, tapi untuk finishing ya terkadang memang masih kurang maksimal. Jadi di sini ya PSS Sleman dengan Bayangkara terlihat dari serangan kedua tim ya cenderung lebih seimbang. Bayangkara FC yang saya bilang justru ketika pemain tengah PSS Sleman nggak bisa untuk dilewati, nah disinilah baru terlihat kalau permainan Bayangkara nggak bisa hidup. Sedangkan untuk PSS Sleman masih bisa melalui sektor sayap. Ini perbedaannya yang saya lihat dari 90 menit kedua tim. Dan di sini memang Bayangkara unggul dulu melalui free kicknya Anderson Sales. Ya, ini melalui servis bola mati. Dan memang kita tahu ya kualitas Anderson Sales untuk melakukan shoot dari luar kotak penalti memang cukup bagus ya untuk free kicknya, direct football passingnya ya, shootnya. Dan di sini ketika Bayangkara FC harus unggul dulu ya PSS Sleman tetap bermain konsisten sama seperti lawan Persikabo kemarin. Ya, tertinggal dulu tapi PSS Sleman tetap bermain rapi, gak tertekan dengan keadaan tertinggal. Dan di babak kedua akhirnya Ayub bisa menciptakan gol melalui penalti ya, itu ada sedikit handsball. Ya, jadi Ayub berhasil menciptakan gol, kedudukan menjadi 1-1, dan di sini juga Bustos kembali lagi bisa menciptakan gol yang cukup bagus ya, itu cukup keras.
dan memang diantisipasi oleh Syafiq juga ya mungkin cukup sulit ya, karena selain ke pojok itu juga kecepatannya cukup tinggi ya bolanya. Jadi Bustos sudah memberikan 2 assist dan 2 gol ya dalam 2 pertandingan terakhir ini. Ya, lalu menit terakhir juga Ricky Cawor bisa memperbesar kedudukan. Artinya kalau PSS Sleman walaupun sudah unggul tipis 2-1 tapi bermain tetap rapi. Inilah yang saya suka, sama seperti lawan Persikabo, walaupun sudah unggul 3-1 tapi bermain tetap menyerang. Kecuali kalau sudah kartu merah kayak Sano baru memang sedikit bertahan. Tapi selebihnya yang saya lihat dari Milhail, pertahanan terbaik tetap prinsipnya harus menyerang. Ini yang saya lihat dari permainan PSS Sleman. Gol Ricky Cawor ketiga memang ada kesalahan dari pemain belakang Bayangkara. Tapi kalau boleh dibilang ini juga pemain Bayangkara seperti nggak bisa keluar dari tekanan pressingnya PSS Sleman. Ini PSS Sleman kembali lagi pertahanannya cukup tinggi loh garisnya. Inilah yang membuat ya sektor tengah Bayangkara yang selalu diandalkan bisa dikonter oleh pemain tengahnya PSS Sleman, dan terlihat ya skema penyerangan Bayangkara di sektor sayap belum terlalu maksimal, walaupun Dendi Sulistiawan sudah bermain di babak kedua belum terlalu optimal ya. Jadi memang peluang Bayangkara juga banyak diciptakan melalui sektornya Bayu Setiawan ya. Itu ada headingannya Krislan yang di depan gawang tapi bolanya masih goal kick ya, memantul ke tanah. Jadi memang Bayu Setiawan juga menjadi salah satu sektor yang sering diserang oleh penyerangan Bayangkara di sektor kiri. Jadi kesimpulan saya untuk PSS Sleman sudah bermain cukup bagus ya, tinggal di pemain depan ini Hoki Caraka yang bermain belum terlalu maksimal ya, walaupun kemarin bisa menciptakan gol lawan Persikabo. Lalu diganti Yeven juga nggak terlihat kontribusinya. Ya memang PR dari PSS Sleman menurut saya tinggal di pemain depannya aja sudah. Pemain depan yang memiliki konsistensi untuk menciptakan gol. Ini rata-rata hampir PSS Sleman bisa menciptakan gol melalui servis bola mati dan juga perannya Bustos. Jadi tinggal pemain depannya aja nih yang semoga ya antara Yeven, Hoki Caraka, atau mungkin Milhail berani memasukkan Ricky Cawor sebagai pemain depan untuk melakukan rotasi. Ya ini juga harus ada evaluasi dari Milhail untuk sektor depan nih target man-nya PSS Sleman. Kalau sektor tengah ya sudah cukup bagus untuk PSS Sleman. Ya, jadi selamat untuk PSS Sleman, kalian mendapatkan 3 poin. Semoga dari kemenangan ini ya PSS Sleman bisa terus ya mendapatkan hasil positif 3 poin, karena ini sudah ada 2 pertandingan secara beruntun nih menang nih ya. Jadi sudah cukup bagus nih PSS Sleman. Lalu untuk Bayangkara FC tetap semangat ya, semoga dengan kekalahan ini ya tetap ya saya mengkritiknya ya di sektor sayap ini dari Bayangkara. Jangan terlalu mengandalkan sektor tengah atau sektornya Mayer. Di pertandingan kali ini juga ya terlihat ya Mayer memang ada peluang, itu pun dari shoot dari luar kotak penalti. Ketika masuk ke pertahanan PSS Sleman ya sedikit sulit. Jadi aliran bola dari Bayangkara ketika pemain tengah banyak di pressing justru nggak berjalan. Ini harus ada evaluasi dari pelatihnya Bayangkara ini. Ya, jadi tetap semangat untuk Bayangkara FC. Lalu next kita ke Madura United dengan Persija Jakarta ya. Di pertandingan kali ini tentunya sangat menarik karena untuk Madura United ya, mungkin banyak yang nggak tahu juga dari Persija Jakarta. Madura United ini salah satu tim yang sedang naik daun. Saya sudah mengatakan bahwa Madura United ini bukan tim sembarangan tim. Ya, jadi walaupun mungkin lawannya Madura United, saya bilang ya menurut saya ya, ini pertandingan big match karena kedua tim sama-sama bermain dengan bola possession. Ya, sedangkan Persija Jakarta yang performnya justru ada inkonsisten ya dalam 3 pertandingan terakhir. Ini ada menang, kalah, imbang. Sedangkan untuk Madura United ini hanya kalah sekali lawan Rans. Dan saya sudah kasih tahu ya alasannya kenapa Madura United bisa kalah 3-1, saya sudah bahas di review. Jadi sebetulnya dari kekalahan lawan Rans itu nggak terlalu membuat saya ini seperti nggak percaya kepada Sosa, bukan. Tapi memang ya itu murni ya, saya sudah bicarakan semua di review. Jadi artinya untuk Madura United saya bilang lebih konsisten daripada Persija Jakarta. Nah kalau kita lihat sebetulnya permasalahannya apa sih untuk Persija Jakarta, ataupun juga apa sih evaluasi yang harus dilakukan oleh Madura United gitu ya. Nah ini bisa terlihat dari pertandingan kemarin. Menurut saya ini pertandingan yang susah ditemukan oleh kedua tim. Ya, menurut saya beruntung Madura United bisa bertemu dengan Persija, dan Persija juga beruntung bisa bertemu dengan Madura. Karena dengan permainan ini seperti sedang sama-sama mengaca. Madura United bisa mengaca dengan permainan Persija seperti apa, dan Persija Jakarta juga bisa mengaca dengan permainan Madura United ini seperti apa.
apa kekurangannya gitu loh dari masing-masing tim. Ya, di sini Madura United yang bermain dengan bola possession, Persija juga sama, tapi justru di pertandingan ini Persija Jakarta yang berhasil mengambil alih permainan. Nah, kenapa Persija Jakarta yang justru sebagai tim tamu bisa bermain dengan bola possession? Karena adanya seorang Abimanyu. Abimanyu di pertandingan kali ini lebih didorong sebagai gelandang bertahan. Ya, ini Abimanyu adalah salah satu pemain dari Persija yang saya bilang memiliki kreativitas yang cukup bagus. Ya, jadi artinya ketika Persija Jakarta membangun serangan dari bawah, ya terlihat bola possession bisa dilakukan cukup bagus. Tapi ketika melakukan penyerangan, justru terlihat seperti nggak ada kreativitas dari penyerangannya Persija. Gajos dengan Marco Simic, kalau menurut saya belum terlalu optimal permainannya. Rico dengan Witan bermain cukup bagus, nggak ada masalah lah Witan dengan Rico. Ya, lalu Rio Fahmi, ya ini menurut saya juga lagi underperform. Ya, jadi artinya walaupun Persija Jakarta berhasil mengambil alih permainan, tapi itu hanya di sebatas ya di sektor tengah aja dengan sektor bertahan. Ketika masuk ke pertahanan Madura United, ya berapa kali kandas karena nggak ada kreativitas serangan, nggak ada pemain yang bisa memberikan kreativitas karena Abimanyu lebih didorong ke belakang. Sedangkan untuk Madura United, kenapa justru nggak bisa mengambil alih permainan? Ya karena di sektor gelandang bertahan, untuk Madura United tidak ada pemain seperti Abimanyu. Ya, Mahler bermain lebih cenderung ya ketika membangun serangan lebih condong memberikan ke Jaja yang sebagai playmaker atau Rivera. Jadi membangun serangannya Madura United lebih bermain cenderung cepat, nggak mengandalkan bola possession karena di gelandang bertahan untuk Madura United belum ada pemain yang bisa berkreativitas. Inilah alasannya menurut saya kenapa Madura United justru nggak bisa mengambil alih permainan. Tapi ketika melakukan penyerangan justru Madura United lebih efektif. Kenapa? Ya karena di penyerangan Madura United ini banyak sekali pemain yang berkreativitas. Jaja, Rivera, saya sudah mengatakan ini dua pemain yang sama-sama notabene pemain kreativitas. Ya memang Rivera lebih box to box, tapi ya kedua pemain ini bisa memberikan kreativitas. Nah inilah yang nggak dimiliki oleh Persija Jakarta. Jadi ketika membangun serangan Persija Jakarta lebih terlihat tumpul gitu ya. Sedangkan untuk Madura United ketika membangun serangan itu lebih efektif, bisa menciptakan peluang minimal. Memang Madura United lebih banyak untuk dilakukan bola possession oleh Persija, tapi ketika menyerang Madura United itu lebih efektif. Jadi yang saya lihat karena peran dari pemain-pemain kedua tim, ya ada plus minusnya. Kalau Persija di gelandang serangnya lebih berkreativitas karena ada Abimanyu, sedangkan untuk di Madura United penyerangannya lebih berkreativitas karena adanya Jaja dengan Rivera. Dan di Persija justru Gajos dengan Hanif Syabandi yang notabene lebih dilakukan promotor serangan ini nggak terlihat maksimal. Hanif Syabandi saya bilang lebih bagusnya bertahan. Ketika melakukan penyerangan sebagai pemain box to box, ya memang belum terlalu ini ya cocok dengan Gajos kalau saya bilang permainannya. Jadi bukan berbicara Hanif Syabandi nggak bagus ya, tapi saya kira karena memang belum ngeklop dengan Gajos. Nah inilah PR yang menurut saya harus dilakukan oleh Thomas Doll. Sebetulnya nggak ada masalah ya line up dari Persija. Gajos dengan Simic ini saya setuju dimainkan bersama. Karena Gajos dengan Marco Simic sama-sama pemain yang lebih cenderung pelan. Ya Marco Simic kan nggak memiliki kecepatan. Artinya Persija kan memakai striker murni. Saya dukung ini permainan seperti ini. Cuma memang yang disayangkan adalah Abimanyu lebih didorong ke belakang. Jadi ketika melakukan penyerangan, ya perform dari Gajos yang belum seperti menyatu dengan Hanif Syabandi atau Witan atau bisa memberikan trupas ke Rico ke pojok kanan itu hampir nggak terlihat di pertandingan ini. Ya sedangkan untuk Madura United ya saya bilang untuk masalah penyerangan ya memang di sektor Yuda ya yang berapa kali ada peluang emas ya, ada satu peluang emas tapi justru bolanya ke samping gawangnya kipernya Persija ya Supriyadi. Ya, memang penampilan Yuda di pertandingan dari kemarin belum terlalu optimal. Tapi perlu diingat ya, kalau Yuda ini pemain muda. Salah satu syarat regulasi juga untuk dimainkan bersama Madura United. Jadi artinya untuk kedepannya nanti, Yuda akan sering dimainkan sebagai sektor kanan. Dan saya berharap untuk supporter dari Madura United jangan terlalu banyak memberikan komentar negatif kepada Yuda. Memang saya melihat kalau Yuda ini belum terlalu optimal, apalagi kemarin pada saat lawan Rans itu terlihat ya kontribusinya minim.
Tapi kita harus bangun kritik yang positif untuk pemain muda. Karena pemain muda ini kan psikologinya ya masih gampang ngedown gitu ya, beda sama pemain-pemain yang sudah matang. Jadi berikan ya support aja, support. Karena Yuda ini juga kedepannya mungkin akan selalu dimainkan untuk syarat regulasi dari PSSI, pemain di bawah 21 ya. Jadi mau nggak mau kan kita harus support aja Yuda agar bisa evaluasi, bisa bermain lebih bagus ya, dibangun dari kritik-kritik yang positif. Ya siapa tahu nanti Yuda menjadi pemain bintang di suatu saat, ya kan kita juga bangga. Walaupun memang performnya lagi nggak terlalu maksimal, ya nggak ada masalah. Yang penting ya untuk sistemnya Madura United sudah terlihat berjalan di penyerangan. Sedangkan untuk Persija Jakarta ya di babak kedua di sini memang banyak pergantian pemain, Gajos diganti, ya lalu Rizky Fandi diganti. Dan ini memang terlihat kalau Persija Jakarta di pergantian pemain babak kedua lebih menyerang ya, karena di babak pertama Madura United sudah unggul dulu gol dari Brandao, lalu babak kedua juga belum lama dimulai Brandao bisa memberikan gol juga. Dan saya sedikit mengomentari dari proses 2 golnya Brandao itu dari visinya Jaja yang diimbangi dari kualitas passing. Inilah salah satu pemain yang menurut saya visi dan juga skillnya diimbangi, sama-sama berimbang. Ya itu juga proses asisnya cantik, Brandao bisa one by one dengan kipernya Persija semua, ya bisa keluar dari jebakan offside. Ya ini tinggal kembali ke pertahanan dari Persija ya, karena 2 gol yang tercipta dari Madura United dari Brandao itu murni ya jebakan offside yang nggak terlalu optimal dari sektor belakangnya Persija. Ya ini juga bisa menjadi bahan evaluasi dari Thomas Doll. Ya, tapi sebetulnya dalam 90 menit Madura United yang akhirnya memainkan Malik Rizaldi menggantikan Yuda, lalu M. Tahir bermain ya, menggantikan Jaja. Ya kalau saya bilang memang lebih cenderung ingin mempertahankan posisi ya. Rivera dibalikan sebagai gelandang serang. Ya, jadi Madura United lebih bermain ya counter attack lah di menit ke 60-an ke atas karena sudah seperti kill the game 2-0. Dan ketika Persija Jakarta justru yang sangat bisa mengambil alih permainan, saya kira 30 menit terakhir pertandingan mungkin bola possession cukup banyak dimiliki oleh Persija. Tapi ya itu ya, ketika membangun serangan ya berapa kali seperti nggak ada peluang. Padahal aliran bolanya hidup untuk Persija. Saya bilang aliran bolanya lebih hidup daripada di babak pertama. Ya, perform Firsa Andika yang masuk menurut saya nggak terlalu perform. Rio Fahmi juga menurut saya sepertinya lagi belum terlalu perform banget, makanya diganti oleh Rio Fahmi, diganti oleh Hanan ya. Ini Hanan sebetulnya potensinya cukup bagus juga nih Hanan, sama seperti di Madura United ada Yuda. Ini potensi lah, pemain potensi nih. Semoga bisa menjadi pemain bintang semua nih Hanan dengan Yuda ini. Ya, jadi walaupun Persija bisa mengambil alih permainan ketika Madura United lebih bertahan dan menyerang membangun dari serangan balik, ya memang ada peluang satu dari penaltinya Marco Simic ya, tapi sayang sekali Marco Simic gagal ya. Itu Wawan bisa membuktikan nih akhirnya dari kemarin kekalahan Rans ya, ini bisa dibuktikan menepis tendangannya Simic. Sebetulnya untuk penampilan Simic gak ada masalah dengan penalti ini, tapi kalau dilihat kontribusinya selama bermain ya memang kurang maksimal juga ya. Passing-passing yang diberikan sebetulnya dari Witan dengan Rico sudah cukup memanjakan. Tapi kalau dari sektor tengah, terutama dari sektornya Gajos, ya memang untuk memberikan true pass ke Marco Simic, ya ini bukan tipenya. Ya, jadi ini menurut saya Thomas Doll juga memiliki PR yang cukup banyak nih untuk penyerangannya Persija Jakarta. Siapakah pemain yang masuk ya dalam skema penyerangan yang lebih efektif? Karena nggak adanya Rio kan tentunya ya Thomas Doll harus berpikir juga ya. Dan terlihat sejauh ini ya memang sektor tengah dari Persija menurut saya ya ini menjadi PR. Sedangkan untuk Madura United saya bilang ya ya sebetulnya tidak ada masalah ya, dalam segi pertahanan juga bermain cukup bagus. Mahler juga cukup bagus. Walaupun memang bola possession nggak bisa dikuasai, tapi minimal ketika membangun serangan ya sistemnya yang sudah terbentuk ini ya bisa menciptakan peluang yang lebih efektif. Jaja yang bisa comeback langsung bisa memberikan 2 assist. Inilah bukti kalau memang penyerangan Madura United gak ada masalah ketika pemain-pemainnya bisa full team. Ya, jadi di pertandingan ini kesimpulan saya Madura United ya cukup bagus, walaupun kemarin kalah lawan Rans. Ya, tapi di pertandingan kali ini menurut saya harusnya menjadi tolak ukur ya, karena lawannya Persija Jakarta yang performnya menurut saya walaupun
hasilnya masih inkonsisten, tapi secara skema sebetulnya konsisten untuk Persija. Jadi ini juga bisa menjadi bagian tolak ukurnya Madura United, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Ya ini karena menurut saya susah menemukan match seperti ini untuk Madura United yang ketemunya dengan tim yang sama-sama bermainnya juga cukup bagus. Jadi bisa kita lihat evaluasinya apa dari pertandingan ini untuk Madura United. Ya, sedangkan untuk Persija Jakarta ya saya kira menghadapi Madura United juga sama. Ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi karena bertemunya juga salah satu tim yang bermainnya sama, bola possession, lalu performnya juga cukup bagus ya. Madura United sekarang berada di peringkat pertama ini Madura United ya. Jadi bisa menjadi tolak ukur, dan kalau yang saya lihat memang lini tengah menjadi pembeda antara penyerangannya Madura United dengan Persija. Jadi peluangnya masih sangat minim nih Persija Jakarta walaupun bisa menguasai bola possession. Ya, ini juga ada peran dari pemain-pemain yang menurut saya belum terlalu ngeklop sinerginya atau chemistry-nya. Ini semoga bisa dipecahkan oleh Thomas Doll, dan saya tetap percaya kepada Thomas Doll. Ya, bukan berarti dengan kekalahan ini saya harus diberikan evaluasi yang besar, ya enggak juga. Ya, ini tinggal perkara masalah pemain yang tepat aja untuk Thomas Doll di line up Persija di pertandingan-pertandingan berikutnya. Ya, jadi untuk Madura United selamat, kalian mendapatkan 3 poin. Ini hasil yang cukup bagus ya, walaupun kemarin kalah lawan Rans, tapi bisa dibuktikan di pertandingan ini. Dan saya kira pertandingan ini jauh lebih penting daripada lawan Rans kemarin, dan ini bisa menjadi tolak ukur untuk Madura United agar lebih sempurna di setiap pertandingan. Ya, jadi selamat untuk Madura United. Lalu untuk Persija Jakarta tetap semangat, semoga di pertandingan kali ini ya banyak pelajaran yang bisa didapatkan ya setelah mendapatkan hasil kekalahan dari Madura United. Jadi untuk Thomas Doll ya saya kira dengan kekalahan ini pasti banyaklah apa yang perlu dievaluasi, dan menurut saya ya di sektor tengah untuk Persija Jakarta. Ya, jadi tetap semangat untuk Persija Jakarta, dan juga saya tetap mendukung Thomas Doll. Ya, jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.